Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, pengajian kali ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan, di mana pada sesi kali ini saat beliau ceramah umum berceramah di negara Malaysia dengan memakai bahasa Indonesia. Sahabat, seperti apa penjelasannya? Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, termasuk cikal bakal tahapan demi tahapan pembangunan Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan, juga beberapa kajian tentang kedahsyatan dari surat Yasin, di mana dengan surat Yasin dibaca 41 kali, insya Allah segala hajat kebutuhan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa penjelasannya dan seperti apa caranya, kita simak bersama agar cara kita mengamalkannya pun dengan cara yang tepat dan benar. Semoga hal ini bagian dari ijazah dari beliau kepada kita semuanya. Sahabat, kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan saat berada di Malaysia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang sangat kami hormati, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, pertama kali atas nama satu Mustasyar NU Jawa Timur, ketuanya saya, se-Indonesia wakilnya saya, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat saya, dua-duanya ini boleh dikatakan ya anak buah saya. Saya terima kasih banget atas ya usaha Bapak Ibu sekalian di Malaysia yang begini ramainya. Saya tidak sangka-sangka kok sampai ada begini acara yang ramai sekali. Atas nama pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat dan penasihat NU Indonesia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan hanya bisa mendoakan mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini bisa masuk surga semuanya. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, nomor dua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena acara seperti ini saya tidak bisa membantu apa-apa, hanya datang, tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa membantu mendoakan saja. Ya bagaimana, sudah tua, sudah umur 70 seperti saya, dikira masih muda, padahal itu murid saya tua-tua tadi itu. Loh kok kelihatan sudah tua-tua, jenggotnya putih kabeh. Ada itu rata-rata murid saya tahun 77, 80-an dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya saya ini seperti saudara di Malaysia ini. Saya hampir ya tiap-tiap beberapa bulan ke Malaysia, 3 bulan ke Malaysia. Saya banyak usaha-usaha yang ada di Malaysia. Kayak saya ini ketepaan koncone Anwar Ibrahim, ya saya ini orangnya. Jadi saya ke Malaysia ini dulu itu ketepaan. Ceritanya begini ya, Jokondo-kondo. Dulu Gofar Bapak punya anak namanya Syakroni, jadi kepala bank seluruh Malaysia. Uang bank disuruh beli, dibuat beli kayu-kayu di Kalimantan yang bukan main luasnya.
kayu itu tidak laku-laku sampai 2 tahun. Saya uang Bank Malaysia ini bingung, tidak karu-karuan. Entah bagaimana ketuanya Bank Seluruh Malaysia, Syakroni dulu, anaknya Gofar Baba, datang ke Pondok Sunan Derajat suruh doakan. Jadi doa anak-anak itulah, doa apa, doa kunut itu. Lah kok ketepaan, pulang dari Pondok Sunan Derajat, tanah yang bukan main, hutan yang bukan main di Kalimantan, laku spontan yang beli orang Korea. Itulah ceritanya. Seneng sekali Syakroni. Sampai bilang pada saya waktu itu masih kesulitan uang, sekitar tahun 85. Saya mulai beli tanah, habis uang banyak sekali, utang saya banyak sekali. Syakroni bilang, Pak Gofur, saya berhasil. Saya ingin bantu Pak Gofur, hutang Pak Gofur berapa? Saya bayar semuanya. Habislah utang saya yang banyak sekali waktu itu sampai Pondok Sunan Derajat, asalnya 1/4 hektar jadi 140 hektar luasnya. Semua tanahnya hutang, yang banyak bayar itu putranya Gofar Baba. Berarti Gofar Baba seperti saudara dengan saya mulai dulu. Itu cerita nih, sampan tinggal mondok tok. Yang bayari tanah itu dulu sebetulnya namanya Syakroni, saya yang sudah meninggal sekarang. Itu ceritanya Pondok Sunan Derajat bisa besar karena dibantu orang besar Malaysia. Putranya Gofar Baba waktu itu. Lalu Pondok Sunan Derajat bangun masjid. Masjid yang serba 9. Masjid itu waktu itu tahun 90-an habis 5 miliar. Saya hutang juga, nggak punya uang. Mungkin Bapak tahu masjidnya itu yang bagus sekali itu di tengah-tengah pondok. Habis 9,5 miliar, uang nggak ada. Saya hutang lagi, orang Gresik, orang bayar, 3 orang saya hutangi. Pak Gofur kalau sudah punya uang nyaur. Iya. Bagaimana? Loh ternyata dadaan. Waktu saya wayai nyaur, di Malaysia ada borongan jalan tol. Paling luas waktu itu tahun 90-an. Ada 48 orang yang merebut jalan tol di Malaysia. Salah satunya yaitu ada temannya Anwar Ibrahim. Waktu Anwar masih belum dalam hukuman. Temannya datang ke Pondok Sunan Derajat, suruh doakan supaya dia menang. Alhamdulillah temannya Anwar Ibrahim menang. Karena menang, saya ditanya, punya hutang berapa? Wah, 5 miliar, habislah hutang saya. Yang nyauri orang Malaysia. Itulah ceritanya, begitu itu saya sampai bisa besar, Pondok Sunan Derajat, karena kendel hutang. Yang nyauri orang besar-besar Malaysia. Sekarang sudah kaya, Pondok Sunan Derajat punya pabrik banyak sekali. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat dekat dengan Malaysia. Bapak-bapak, Pondok Sunan Derajat pondok tertua di Indonesia. Pondok Sunan Derajat dibangun tahun 1460-an, sudah umur 600 tahun. Pondok Jombang baru 100 tahun, Pondok Sunan Derajat sudah 600 tahun. Pondok Sunan Derajat itu satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada. Wali Songo yang paling pas, Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9, tapi yang 8 sudah habis. Tinggal kuburan. Satu-satunya yang asli belum dipindah ke tempat yang lain. Ya tinggal Pondok Sunan Derajat. Itulah banyak orang-orang Malaysia mondok sana. Tapi sayang, yang mondok saya yang beling-beling itu. Rata-rata orang Malaysia mondok Pondok Sunan Derajat. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat. Nah, bagaimana dengan NU? Ceritanya begini ya tentang NU, yaitu sebelum Kanjeng Nabi lahir, itu di Arab itu sudah pecah menjadi 2, Bani Hashim, Bani Umayyah. Itu rebutan Ka'bah mulai Kanjeng Nabi belum lahir, sudah perang negara Bani Hashim, Bani Umayyah. Bani Hashim, Bani Umayyah rebutan Ka'bah. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim. Sebab itu Kanjeng Nabi yang musuh itu dari Bani Umayyah. Perang Badar, Bani Hashim, Bani Umayyah. Perang Uhud, Bani Hashim, Bani Umayyah. Sama orang Arabnya. Kanjeng Nabi meninggal diteruskan Abu Bakar, Bani Hashim.
Ceritanya panjang, tidak usah ceritakan Bani Hashim Umayyah. Abu Bakar meninggal diganti Umar Bani Hashim. Lah setelah Umar meninggal diganti Bani Umayyah. Diganti Utsman Bani Umayyah. Jadi Utsman itu Bani Umayyah. Tapi itu Utsman dibunuh orang Islam sama Islamnya. Mulai eker-ekeran, rebutan kekuasaan karena waktu Sayyidina Umar jadi penguasa, tidak ada negara terluas di dunia itu melebihi negara waktu Sayyidina Umar jadi presiden. Hampir 3 benua dikuasai semuanya. Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali. Ini jadi NU nanti itu, khususnya NU Wotan ya. Yang banyak mondok di sana ada wong Wotan. Itu. Jadi Sayyidina Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali Bani Hashim lagi. Gara-gara itu waktu Sayyidina Ali berubah, perang Islam podo Islami antara yaitu Sayyidina Ali dengan grup dari Bani Umayyah. Sayyidina Ali meninggal dibunuh orang Islam. Itulah orang Arab paten-patenan, toh itu kan jadikan nanti Islam paling banyak itu Jawa. Sayyidina Ali meninggal diganti Muawiyah. Awas sama juga apal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak apa itu orang-orang Bani Hashim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden, proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu abakannya Nabi sholat zuhur ditumpahi di gulunya, Sayyidina Husain menumpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putu nih kan Nabi itu, Sayyidina Husain dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia enggak kira mentolo, putune Pak Harto ketok gulunya diacung-acung. Sayyidina Husain diacung-acung. Sama Islamnya. Itulah ceritanya. Ceritanya begini. Untuk politik, politiknya bujui al-harbu hidatun, politik selalu bujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi bantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acung dan yang memalukan Sayyidina Al-Husain dipotong kepala, diacung-acung itu sama Islamnya. Yuk karena inilah, gara-gara inilah Gusti Allah muring-muring. Sampai sama tak kandani, kalau sama sudah mulai tahu gaib-gaib, sing ngebeki swarga itu orang Indonesia. Buktikan besok kalau percaya sama saya sama Suti. Yang memenuhi swarga itu besok orang Indonesia. Indonesia Islam terbanyak di dunia. Yang ngebeki swarga itu nomor 2 wong Jawa. Sama kita ini besok sing ngebeki swarga wong Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Malaysia. Yang ngebagi swarga itu di Indonesia itu Jawa Timur penduduknya terbanyak di Indonesia, hampir semuanya Islam. Orang Jawa Timur yang ngebagi swarga itu orang Kabupaten Lamongan. Bagaimana? Karena Lamongan Islamnya terbanyak di dunia. Nomor 2 se-Indonesia kabupaten terbanyak Kabupaten Lamongan, bukan Gresik. Besok yang ngebagi swarga itu adalah Kecamatan Paciran. Buktikan besok. Kenapa begitu? Karena di Kecamatan Paciran ada peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada, yaitu Pondok Sunan Derajat. 100% orang Paciran Islam. Meskipun kebagi jadi 2, ada NU, ada Muhammadiyah, balapan. Oh, tidak usah mbak kasih itu. Loh, kenapa begitu? Ceritanya begini ya.
Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya, mari. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo itu. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun, dibawa ke Turki. Saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya rembukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah, di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal satu, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Lalu oleh Sultan Muhammad, cucu Nabi yang masih kecil seperti anak Emoto ini loh, umur 8 tahun, diramut sembuh, disingit negara orang Jawa di Rusia, di desa namanya Samarkand. Di Samarkand itulah, sama harus tahu Samarkand, besok-besok kapan sana, cucu Nabi. Mari. Saya dengar orang NU kalau tahu ceritanya ber-NU bodoh. Yang bicara penasihat NU se-Indonesia, ya saya ini orangnya. Dengarkan, NU itu asalnya dari apa? Ya. Waktu itu Ali Zainal Abidin disingitno di perbatasan Rusia namanya desa Samarkand. Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu? Ikut kapalnya Cengho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cengho masuk Pulau Jawa. Waktu kerajaan Mojopahit pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Said, saya syuting nggak bisa bicara kok. Kok bisa Said sama itu dari mana? Oh yang Said yang rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap. Punya bukunya itu. Sampai saya ambil di negara Belanda sana. Bukunya ini semua diambil Belanda dulu itu. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, di Sanjambi. Tiap hol pasti saya. Holnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Syakban. Itu pesarian anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro, anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurun ke Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang di Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya, Bri Kertabumi, lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Fatah
Jadi rojo bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, tidak seperti di Arab Saudi itu yang diteruskan oleh NU ini. Cara-caranya itu. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Tapi itulah saya tugas yang paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah itu masuk Islam karena kalah perang. Saya tahu kok. Orang Mekah itu mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya Bapak-Bapak sudah hafal. Satu-satunya Pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% berubah jadi Islam tanpa perang. Itu ceritanya begitulah. Sampai cerita jadi NU ini. Loh kenapa kok Wali Songo kok jumlahnya 9? Menurut ilmu perbintangannya dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azim. Jawa itu kalau menurut abjadnya ja itu 3, wa itu 6, abjadun hawa. Abjad 3 tambah 6 berapa jumlahnya? 9. Itulah apa itu Jawa itu harus bikin wali jumlahnya 9, NU bintangnya 9. Ikut-ikutan 9 karena Jo dan Wa itu jumlahnya 9. Semua kerajaan yang ada di Jawa mesti hurufnya jumlahnya 9. Yang jumlah 9 asalnya milik Pulau Jawa. Seperti Indonesia hitung berapa? 9, Pancasila berapa? 9, Mojopahit berapa? Siliwangi berapa? 9, Sriwijaya berapa? 9, semuanya 9, Mojopahit jumlahnya 9, Singosari jumlahnya semua 9. Termasuk 9 apa? Malaysia 9 jumlahnya. Malaysia 9. Kurang 1 apa 9 ya? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah caranya dulu Wali Sembilan bikin pondok-pondok yang jumlahnya 9 bisa merubah Hindu Buddha tanpa gegeran menjadi Islam yang proyeknya harus sama teruskan, bukan pakai politik. Pondok Sunan tidak boleh ikut-ikutan politik. Pakai apa? Pendidikan. Caranya tiap ada susah-susah kumpul satu kampung diajak tahlilan. Ada senang-senang kumpul satu kampung diajak sholawatan. Itu caranya 9 wali dulu yang di Arab Saudi tidak ada. Begitulah ceritanya, garis besarnya, caranya begitu. Lu karena waktu mojo apa itu kerajaan Demak buyar, Indonesia rebutan tidak karu-karuan supaya Indonesia jadi satu nusa satu bangsa. Gusti Allah datangkan Belanda. Belanda didatangkan untuk suatu nikmat bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak Belanda datang, tidak mungkin Indonesia dapat nikmat. Nikmat apa? Indonesia yang pecah belah jadi bukan main banyaknya kerajaan-kerajaan. Loh, setelah tahun 45 Belanda dikalahkan oleh Amerika, Indonesia menjadi satu nusa satu bangsa. Sebetulnya yang menjadikan Indonesia satu nusa itu Belanda. Belanda lari, dikejar-kejar oleh tentara dari Jepang, dari Amerika. Itulah, jadi alhamdulillah kalau Indonesia tidak dijajah Belanda, mungkin jadi kerajaan Gresik, kerajaan Bojonegoro, kerajaan Semarang gitu. Untungnya dijajah. Sekarang Indonesia itu Islam terbanyak di dunia dan caranya pakai pondok pesantren, dan sekarang dari Cina datang kiai nomor 1. Amerika, sampai saya diundang ke Amerika untuk ingin merjuangkan Islam seperti di Pulau Jawa. Jadi sekarang di mana-mana ingin niru Pulau Jawa, nggak usah ikut partai politik. Partai apa saja silakan, yang penting tugas sampean semuanya kalau bisa niru pondok pesantren, bikin pendidikan Islam di seluruh Indonesia, kalau bisa di Malaysia yang pakai dami. Bagaimana orang Malaysia kecil-kecil bisa membaca Al-Quran, doanya wudhu, doanya sholat.
Tapi kalau bisa seperti di Indonesia pakai ibtidaiyah, sekolahnya ikut pemerintah tapi yang diajarkan agama. Masya Allah, kalau itu bisa nanti dikembangkan pelan-pelan di Malaysia. Saya temannya orang besar-besar Malaysia itu saya. Nanti boleh asal damai, tidak usah kere-keran. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kalau bisa akan menjadikan orang Malaysia besok seperti Pulau Jawa, memenuhi surga. Itulah cerita garis besarnya asal usul NU yang sekarang dilantik di sini, asal usul Pondok Sunan Derajat, yaitu ceritanya hanya begitu, itu garis besarnya. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dungo di NU itu, tentang urusan dungo sing paling mandi untuk cari uang, gitu ya. Oh ini gue mau ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloki. Nah Gusti Allah nantang sama ud'uni astajib lagu, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 124.000 diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur utang, minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu persan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampai baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi tidak urut apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar utang, minta supaya dagangannya laris. Sama baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sama baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur utang, saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak payah-payah lagi, itu caranya begitu, gak payah-payah rabi, caranya begitu. Temu gak pangkatnya, 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri, saya 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, tadi baca itu. Tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan, dibaca 21 kali. Terlalu banyak, 7 kali 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur utang. Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang tidak laku-laku, tidak dapat istri, sama baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau soal ya dicaca. Kalau punya rumah tidak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313.
313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Rojo Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, Bu Yu baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh harus kaya raya seperti saya. Punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja. Bisa bangun berontai beratus-ratus miliar uang itu tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis. Nggak usah bayar-bayaran. Itu karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang. Minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi. Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingan. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus besar, bahasa seketika dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Apa jatuhnya? Berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786, satu tujuan. Buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan tinggal 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak sekarang sampai S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau tidak saya beritahu, tidak mungkin Bapak percaya. 85 bertahun saya tidak punya, 80-an tidak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Saya kedelutang, sekali utang trek 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial. Apes rojo, ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes. Ini gak tepak ngono, gak tepak ngono, gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya, nekakno bejo sing paling luar biasa, ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah.
Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hadis Nabi lu. Semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules lender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sopo. Nah kalau koyo opo saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo bagaimana orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil kuplu. Kenapa Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya, caranya begini ya. Sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan. La ilaha illallah. Terus sama tarik nafas, serut begitu. Menurut ilmu alam, kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sampai keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsal dunia nu'tihi minda, caranya begini. Sama zikir la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampai semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat. Tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Dulu zikir kalau fa'alamanau la ilaha illallah. Tiga, itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung, seruti. Itu caranya merubah sampean asalnya sial, hilang sialnya, asal nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung, dengan narik serut, cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu, iya bagaimana? Saya tahu itu kena nakal karuan. Caranya diisi tengah ya, dan jempolan tempelnya plek ya, dua-duanya. Terus sama tarik, sama caca nanti ya. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik, mata dipejamkan, diisi tengah dengan jempolan ditempelkan. Tarik, serut. Ini ilmu rahasia loh, tidak saya beritahu itu. Supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah, sepanjang-panjang la ilaha illallah, terus tarik, serut. Tapi untuk nekakno bejo, supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja. Supaya tidak sial. Sama zikir la ilaha illallah saambekan. Apa ditarik serut, itu caranya begitu. Pak Gowo tidak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib. Dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan pada Nabi minta la ilaha illallah, tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lu di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, saman jangan berhenti dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi,
Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga itu miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti-berhenti berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu, kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Diangkat pedot kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini, bekas begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa, gelundung naik. La ilaha illallah gelundung. La ilaha illallah gelundung. Dengar telinganya. Sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kiri di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah, terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang. Nanti masih tunggu. Terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya, orang sampai kiri saking bodohnya. Nah kok begitu? Tuhan mantap, ud'uni astajib lakum. Manusia minta lah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan ulangi janji. Doa paling mandi persan Asmaul Husna, yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah, Allah, Allah. Tiap 66 kali sama minta. Tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga pari judu sing saya kangge kula nek cara Jawa. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah, Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar utang saya lah, gampang kan? Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Obot? Dari Allah itu harus alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya. Begitulah ceritanya. Apa itu doa-doa yang saya ajarkan. Gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada tidak boleh sholat, tidak boleh zakat. Menurut pendapat saya, orang haid dikit la ilaha illallah boleh. Mereka ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, dikir Allah, Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah, Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya tidak berhenti zikir Allah, Allah tiap 66 kali sampean minta. Bagaimana dalam hati sama ini asalnya sama nakal, hilang, sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Jata itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu gak ada yang melarikan diri dari penjara, Pak, masuk pondok. Saya singit no ya. Saya tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta sembuh. Bu, kalau
kalau sama terus-terusan zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang sama senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok tidak ada neraka, tidak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah. Pak Gopur, bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampai disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya saya senang pada Allah? Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang dengan zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta, agak panjang dikit supaya merasuk. Allah, Allah tiap 66 kali minta, ya Allah mudah-mudahan laku mobil saya, kayak mau ingin jual mobilnya, bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu, tapi cerita doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak lu di Malaysia, lu kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah, itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dalam benda ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia, ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa, urusan suwuk yang bilang-bilang. Suruh nyuwuk kok, bagaimana orang-orang besar itu. Dan kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi, itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jalan, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim, mulai dulu itu temannya Gofar Baba. Jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urusan suwuk. Nah itulah, begitulah ceritanya. Saya hanya bisa mendoakan saja ya. Saya doakan bahasa Jawa saja ya. Ya Allah, muga-muga sing kempal tembriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi, gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake, selamat dunia akhirate, di sepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lunga kabeh penyakite, laris kabeh dagangane, lancar kabeh penggaweane. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal mriki benjen gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Pun tambah itu ngasuke duit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Allahumma ja'alna wa iyahum min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa akrob wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan, di mana pada sesi kali ini saat beliau berada di Malaysia, berceramah di Malaysia dengan menggunakan bahasa Indonesia,
menyampaikan banyak hal tentang cerita masa lalu saat awal berdirinya Pondok Pesantren Sunan Derajat, termasuk dari segi pendanaan, juga beberapa hal tentang khasiat dan kegunaan dari surat Yasin, dari sholawat dan suratul Fatihah. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Sahabat, jika dirasa ada manfaat, silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada khilaf. Ikuti selalu update terbaru kami SC99 Channel TV yang selalu menyuguhkan pengajian-pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffur, Pondok Pesantren Sunan Derajat, Pajiran, Lamongan. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.